أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, sidang majelis daurah kajian MBI Jawa Timur yang Allah muliakan dunia dan akhirat. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah di malam hari ini kita diberikan kemudahan oleh Allah untuk bisa berkumpul di daerah Mojokerto atau di daerah Pacet ya. Semoga Allah jadikan bumi di mana kita berpijak menegakkan syariat ini akan diturunkan sakinah, ya, ketenangan, ghasyatuhumur rahmah, diliputi rahmat, wa khufathumul malaika, dijaga oleh para malaikat insyaallah. Buat kita Allah berikan hidayah insyaallah. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Diri ini berwasiat buat diri pribadi dan jamaah sekalian. Ayo tingkatkan takwa kita kepada Allah. Seorang biker itu tidak boleh gampang tersinggung. Ya, istilah orang sekarang baper. Baper itu mesti bawa perasaan gitu. Ya sebenarnya mesti dijabarkan, mesti dibahas. Gitu. Karena manusia ini kan gak sempurna. Ketika dia merasakan ada sesuatu mungkin yang menyinggung dirinya, yang paling baik itu tabayun, klarifikasi, bukan dipendam dalam hati gitu loh. Karena jangan paksa diri kita untuk menjadi hakim buat orang lain, ya, tapi jadilah orang yang bermanfaat buat orang lain gitu loh. Karena hadisnya kan khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu yang paling bermanfaat buat manusia lain. Ayo dong berpikir bermanfaat gitu loh. Jadi kalau sampai Anda nggak mendatangkan manfaat, Anda mesti istighfar. Ya, jangan jadi orang yang gampang tersinggung dengan kata ucapan seseorang. Padahal kalau memang ucapan kata tersebut memang nggak ditujukan kepada Anda namun Anda tersinggung, ini islah. Ya, ini perapian yang mungkin sebab hidayah Allah datangkan kepada kita gitu. Kok bisa Ustaz ya, orang kok anak pribadi kok bisa Ustaz ya merasakan kadang-kadang suka jadi bawa perasaan gitu loh Ustaz. Ya karena memang ada beberapa hal yang tidak kita lewati setelah pas masa hijrah kita. Ya ketika kita sudah hijrah, kita lupa ada kewajiban-kewajiban yang perlu kita lakukan selesai hijrah. Apa? Yang pertama, thalabul ilmi. Kita menuntut ilmu. Karena nanti Anda akan menghadapi ujian. Ya. Ahasiban nasu aitraku ayyakulu amana wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira kalau mereka sudah beriman mereka enggak diuji? Sementara Allah mengatakan walaqad fatanal ladina min qablihim fala ya'laman Allahu alladziina shadaqu wa la ya'laman al-kadhibin. Karena orang beriman menganggap dirinya sudah beriman gak diuji kayak orang hijrah. Anak pas sudah hijrah agak tenang nih Ustaz, udah gak ada ujian lagi Ustaz, mayit ente berarti gitu. Ya, tenang menurut ente, selamat datang di ujian yang baru. Anak setelah anak menikah Ustaz, tenang Ustaz, udah gak lagi anak apa ya, gak nyaman gitu Ustaz. Iya, tapi selamat datang di ujian baru. Sering kok kita kalau di nasihat pernikahan suka bilangnya bahwa orang itu kalau nikah itu bukan puncaknya cinta,
Tapi awal ujian. Pengantin berdua dipajang mesam-mesam. Akhirnya puncaknya cinta. Puncak cinta. Awal ujian anak-anaknya. Ya tenang, udah gak jadi jomblo lagi, sekarang sudah punya pasangan. Selamat datang di ujian yang baru. Ya, kalau jalan kita tarik gas, banyakkan lurus, belok juga enak. Ya, kalau di rumah kan patel, lo lagi. Kebayang, Betawi bilang mek-mek perut gitu, gak bisa nafas. Iya, itu ujian. Fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin, karena memang hidup ini ujian. Allah uji manusia. Allah pengen tahu siapa di antara kalian yang jujur, siapa yang tidak. Anda berteman dengan teman Anda ini, Anda tuh kan diuji sama teman Anda. Betul gak berkelas pertemanan kalian? Jangan gampang baper dengan mudahnya memblok nomor telepon teman. Wah, mau kenal lagi sama dia. Masya Allah. Ini kalau laki begini suruh pakai daster. Ya. Cegukan, kesinggungan gitu ya. Orang laki itu ya diklarifikasi. Ngomong, kenapa jadi begini gitu. Lah teman sudah lama. Seberapa susahnya, cuma dikemas kata lah. Anda yang paham dengan teman Anda bagaimana bahasanya gitu lah. Ini contoh-contoh lah secara umum gitu ya. Makanya kita pengen supaya nggak begitu tuh gimana, start kritisi. Ini sudah pakai bahasa hati kalau sudah. Ya, hati Anda ini seperti apa? Jangan-jangan Anda punya hati ini yang sakit, atau hati Anda ini kondisi lemah, atau hati Anda ini dalam kondisi kalau semua kepada hati, kami tergantung kamu wahai hati. Kaki kepada entenya emang yang kurang gitu loh. Jangan baper. Ya, nggak mungkin ada hukuman tanpa sabab, nggak mungkin ada asap tanpa api. Ada hukum sebab. Mengajari karena jadi semua otodidak, belajar sendiri. Ente nggak ngerti cara belajar. Malah bisa ngaji cuma nggak ada yang mau ngajarin. Ngaji yang kenceng, coba aja ngaji yang kenceng. Ngaji yang kenceng di tengah. Wow, gitu ya. Apun supaya denger ngomel, wahai ku ahad, nabinya beda nih. Kul wallahu ahad. Oh, itu kan guru kan. Masalah ente siap gak dikritisi gitu loh. Maju kalau nggak nerima masukan. Ya aneh aja. Ini kita nih gede, kelamaan main handphone. Ya. Jadi laki-laki jadi sosialita. Benci orang laki tuh ribut via WA. Sempurna. Nggak begitu, makanya ikut gitu kan. Pribadi gitu ngukur. Untuk ilmu ini ada kayak
di Madinah. Tanya. Oh. Das. Guru apa gitu loh. Punya soalisme. Nggak tahu. Ya kalau dokter itu manggil ustadz tapi nggak tahu apa ilmunya ustadz, antum yang biker coba diarahkan. Alhamdulillah kita sekarang sudah punya Ustadz Safi dari semalam Ustadz Sofyan Baswedan juga sudah siap untuk mau mengadakan Zoom nasional nanti sama teman-teman MBI ya. Jadi orang-orang Masya Allah, ada juga sudah man to man langsung dialog sama mereka untuk minta sampaikan ilmu kepada kita nih para baker. Mungkin agak beda nih Ustaz, Anda bilangnya agak kayak murid-murid antum di Ma'had ya, di madrasah yang antum miliki. Biker ini punya karakter, tapi Masya Allah Ustaz, mereka orang yang semangat-semangat dalam menuntut ilmu. Mereka orang yang punya masa lalu, sehingga tinggal masa depan yang mulia tinggal diberikan titipan kebaikan. Insya Allah mudah-mudahan nih, tinggal cari waktu nanti. Anda berharap pusat merutinkan kajian dengan para ustadz kibar ini. Gak apa-apa, Zoom aja dulu. Ya, mungkin setiap pekan satu ustadz, ada 4 ustadz, dan sebulan tuh punya 4 kajian. Di dalam kegiatan seperti ini, undang mereka. Jangan paksa mereka. Ya, karena sering bilang, baker yang mengaji bukan yang udah jadi baker. Ujungnya beda. Piramid yang lancip di ujung dengan terbalik itu pasti beda, gitu lah. Kalaupun di satu kan jadi bendera Israel nanti. Ya. Gak bakal ketemu ujung-ujungnya ini ya. Kita berharap sekali ini mudah-mudahan teman-teman yang di jalan ini tahu bahwa Islam itu rahmatan lil alamin. Anda pengen bahas begini jamaah. Setelah kita tahu basic modal untuk menuntut ilmu, yang perlu diperhatikan adalah kondisi hati yang kita miliki. Sudahkah kita memiliki hati yang baik, hati yang benar? Karena khawatirnya kalau kita nggak punya hati yang nggak baik, ya, ilmu yang didapat itu cuma buat riya, sum'ah, ujub. Bahkan nggak tanggung-tanggung, antum bisa jadi hakim untuk guru antum. Ini banyak, anak mengalami bener ya, hampir 20 tahun ini berkiprah di dunia dakwah ini, banyak lihat ikhwan-ikhwan ini baru berteman sama ustadz udah kayak ustadz, gitu lah. Gue pegel. Dia waktu belum jadi ustadz, waktu belum berteman sama ustadz ngomongnya enak. Sekarang berteman sama ustadz ngomongnya barang batuk. Akinya soak, saya bilang gitu. Ya, modal berteman ya nggak bisa begitu. Ya, semoga Allah berikan warna dari pertemanan dia dengan orang-orang soleh, betul? Ya, tapi jangan jadi orang yang asar-asarun dong. Repot dengan gaya mimik pembicaraan pengen orang paham, jangan bro. Kan udah sering ditekankan di MBI ya, Islam ini nggak merubah, cuma mewarnai. Antum biker, jangan keluar dari dunia biker. Kenapa? Karena jiwa antum memang jiwa biker, tinggal diwarnain gitu loh. Ada biker kesel, udah gue nggak mau jadi biker, gue jual motor, gue jual helm. Jiwa bakernya nggak hilang. Ngeliat orang touring, ya Allah, udah gue jual lah gitu motor. Kok enak, adat digedein. Ya. Jangan dong, harusnya jadi orang yang berilmu. Makanya kalau mau ngambil keputusan itu tanya orang yang berilmu, kemudian beristikharah, gitu loh. Baru kita bisa ambil keputusan. Coba deh kritisi hati kita. Sudahkah hati kita ini hati yang sehat? Karena hati yang sehat, hati yang baik itu punya indikasi. Indikasi yang pertama, khidmah. Ya. Kerinduan kepada khidmah. Khidmah itu seperti kerinduan seseorang kepada
makanan yang menyehatkan, yang nikmat. Ini saya contohkan dari kitab Ibnu Rajab ya, Tazkiyatun Nufus. Ya, orang yang hatinya baik, hatinya sehat, dia punya hati itu yang condong kepada khidmah. Ketertarikan kepada agama itu tinggi banget. Dan dia butuh agama seperti dia butuh makan. Makanan pokok yang menyehatkan yang dia butuhkan gitu ya. Sembarangan makan sih bisa buat ganjal perut doang, bisa. Tapi kan harus butuh makanan yang sehat. Nah, sama dengan khidmah. Ya, kerinduannya kepada khidmah tersebut, Masya Allah. Ini kalau dengar ada daurah kayak gini, makanya harus sih husnuzon. Paling kesel kalau ada ustadz ngeritik masalah teman-teman biker ini. Dia nggak tahu ini dari Batam datang, dari Madura datang, dari Bekasi, dari Tangerang datang semua, Masya Allah. Ini nggak main-main, orang yang nggak punya latar belakang di pesantren datang ke pojokan Jawa Timur, Mojokerto, di lereng gunung yang namanya Pacet. Betul. Kalau di Betawi Pacet nempel di badan, betul. Di sini dingin Pacet. Ini nggak main-main, nyeritainnya susah loh. Tapi ini yang nyaksin ribuan ya, karena sengaja live IG nih biar dunia tahu ya. MBI itu Masya Allah, mereka bukan geng motor, mereka wadahnya para biker pengen ngerti agama ya. Karena orang sekarang kebanyakan pakai motor. Kalau mereka sudah ngerti agama, di atas motor mereka akan memanfaatkan kemuliaan. Ini kuda besi yang dipakai buat menuju keridhaan Allah kan. Coba dikontrol, atau coba mulai kontrol. Ketertarikan antum sama agama gimana coba? Senangnya antum denger ajan coba tuh. Orang kalau hatinya sehat tuh, kalau denger apa, biasa kan kalau masjid kan kalau mau ajan kan retak, mikul bunyi itu biasa gitu kan ya. Udah senyum duluan. Bini nanya, ngapain bang senyum? Ajan tak lagi tuh. Orang tuh kalau hatinya sehat begitu. Tapi kalau hatinya nggak sehat, dengar ajan, astagfirullahaladzim. Ngaco nih muadzin nih, jam berapa nih? Muadzin dibilang ngaco. Ya, dia orang yang suka, seneng aja sama ibadah tuh seneng. Ya, yang namanya sama guru yang ngajar demi Allah. Ya, dia seorang pekerja dan dia juga ngajar. Karena ngajar bukan buat nyari duit. Nasihat Nabi kepada Muaz, iyyaka wa qara'im amwalihim. Jauhkan dirimu dari harta orang-orang kaya. Wattaqi da'watal mazlum. Jaga lisanmu jangan sampai ada yang terzolimi. Dua orang yang terzolimi itu bahaya sekali. Pernah kan ada begitu? Makanya semalam saya ketawa gelitu Masya Allah ya. Ustadz Salut katanya salah seorang Syekh Mukbil itu hatta sholat, hatta di waktu Id dia nggak tutup kajiannya. Tetap kajian. Id, Masya Allah ya. Orang Id kan libur. Mumpung Id nih kita libur gitu kan. Nah, ya kan dalilnya fa idza faraqta fansab, punya waktu kosong kan isi. Harusnya antum kalau punya waktu kosong, utlah, Id libur, hari raya, antum isi gitu loh. Ya, makanya kalau orang memiliki hati sehat, pandemi ini membuat dia makin bersyukur kepada Allah. Bersyukur. Orang punya waktu kosong. Yang tadinya kita nggak kena pandemi, nggak kena PPKM, nggak di lockdown gitu ya. Kita jarang lihat muka anak. Sekarang apa enak? Ya Allah dia lagi gitu. Istilahnya sering ketemu sama mereka gitu loh. Masya Allah, akhirnya banyak hal yang kita nggak lakukan dulu sekarang kita lakukan. Yang katanya nggak sempat ngaji, harusnya sempet dong. Dan ternyata Islam fleksibel. Ustadznya aja belajar tadi nggak biasa online jadi kebiasaan online akhirnya. Dan ternyata asik kajian online itu. Gampang, agama nggak susah. Tapi bukan berarti lantas melantarkan tadi yang ada 6, yang keempat balaghah, permodalan ya. Antum mentang-mentang online juga butuh modal, butuh kuota, betul. Jangan sengaja nyender di wifi gitu ya. Datang ke restoran banyak wifi dulu, jajan gak jajan, air putih segelas. Jangan gitu juga ya. Ya ada modal lah ya, kalau pengen dapat ilmu kok. Terus yang kedua, yakni orang kalau hatinya baik, hatinya sehat itu tidak ada keinginan kecuali
untuk ketaatan kepada Allah. Jadi luruskan niat. Orang kalau hatinya bersih demi Allah, ya tidak ada hasad dalam dirinya untuk urusan dunia. Kalaupun dia tidak bisa mencegah hasad dalam dirinya kepada dua hal. Melihat orang yang berilmu menyampaikan ilmunya atau orang kaya bersedekah dengan hartanya. Yang lainnya nggak ngiri, nggak ada ngiri sama sekali. Ya. Kalaupun dia ngelihat orang pakai motor besar, Masya Allah. Ya Allah, anak pengen banget kayak begini nih. Biar lebih gampang untuk riding antar kota nih. Ketemu ustadz ini, ustadz ini, ustadz ini, ustadz ini. Ya Allah, akan hayalan itu untuk ketaatan gitu loh. Kadang-kadang kalau hatinya sakit gitu, ini motornya kan, gue kalau punya motornya anak lurah gue sikat. Anak lurah. Pengen dapat yang enggak. Astagfirullahaladzim. Ya, harusnya hayalan dia ini untuk ibadah. Karena memang nyaman, nyaman demi Allah. Ya, antum kayak kita teman-teman nih, saya suka bilang, karena kan apa ya, MBI ini kan pengen meletakkan semua pada tempatnya di dunia otomotif. Ya, contohnya Ustaz sering bilang berkaitan sama CC motor buat touring luar kota ya. Sisa ala kifak ya, terserah antum, harus cuma menyampaikan karena pabriknya juga punya standarisasi gitu loh. Ya, ini motor buat dalam kota, ini luar kota, ini motor buat ini ada standarisasinya lah ya, buat macet, buat ini macam-macam gitu. Nah kita tuh pengen mengembalikan itu. Takutnya kalau maksain sesuatu bukan pada makomnya, resikonya buruk. Ya. Dan ini mungkin kita pikirin bareng-bareng nih. Karena gini Ustaz, kadang-kadang nih pada pengen touring bareng Ustaz cuma motornya nggak gede gitu kan. Ya udah kita berpikir gimana caranya supaya ada tabung riding misalkan. Ya nanti ketika waktunya riding itu antum udah nggak bingung. Antum sudah punya pegangan. Nanti dari pusat atau dari chapter nih ada rezeki kita siapkan motor-motor tertentu yang bisa dipakai buat siapa aja yang mau touring nanti. Kan juga gak mungkin semua pengen mampu gitu kan. Ada fasilitasnya. Silakan, gak ada masalah. Ya, kenapa? Karena nanti antum akan merasakan ke badan tuh enak. Karena ada standar pabrik buat kendaraan itu. Ya sehingga touring antum itu gak mendatangkan mudarat. Karena kalau antum maksain, ya semuanya sih bisa dipaksain bro. Gak ada masalah. Kayak orang motong kambing, antum motong kambing pakai pisau buah juga bisa, pakai silat juga bisa gitu loh. Cuma antum motong pakai golok tuh beda bro, apalagi golok itu memang pegangan antum, itu kan jihad. Lah antum mau jihad, golok minjem. Bro gue mau jihad nih golok minjem, nggak bisa begitu, harus punya pegangan. Antum yang tahu tuh buat apa gitu loh, sehingga ridingnya itu betul-betul indah gitu loh. Ya. Kau akan merasakan nikmatnya kajian nanti. Tat kok gak capek Tat? Gak capek loh, memang kita bahagia kok. Kalau dibilang secara fisik capek ya bukan mudah lagi. Masya Allah. Bentar lagi pala 5 kita ini. Kalau dibilang capek secara fisik capek. Cuma bahagia itu menghilangkan capek. Karena meletakkan semua pada tempatnya. Sehingga kita bisa dialog sama teman bro, lihat gunung bro. Nah lihat tuh. Ingat gak ayat deh. Apa? Wa ilal jibali kaifa nusibat. Oh iya. Lihat gunung dikokohkan. Nah kita muter. Saya lihat dia yang kemarin. Nah lihat tuh. Ada kawah. Lihat tuh. Ada asap nih. Coba kalau kita nggak bergetar hati kita. Ini kolbul kosi nih bro namanya bro. Apa itu? Keras hati kita. Harusnya gemeter. Gunung ini habaan mansuro. Bakal jadi debu yang berterbangan nanti. Kita dibanding gunung yang ada seujung kukunya. Antum riding lewat gunung, nggak tambah iman mah kelewatan. Nambah foto doang, tar selfie mulu. Selfie lagi. Ya nggak apa-apa sih, nggak masalah. Malaysia akhi. Selama memang antum foto bisa menambah iman antum, ya lakuin. Setiap lihat tuh foto subhanallah kan gitu ya, bertasbih urusan antum lah ya. Tapi kalau dapat hikmah ya buat apa? Coba lihat tuh jalan berliku, jalan panjang yang berliku tuh. Kita lewat gunung tuh. Ketika gunung kan gak ada yang lurus, pasti belak-belok betul. Kalau sampai jatuh ya jangan salahkan jalanan bampitan jalanan. Entenya jalanan disalahin. Naik itu kita bertakbir. Kita bertasbih
ada ayatil liqaumin yatafakkarun. Ada tanda-tanda buat orang yang mau berpikir. Kenapa tanjakan itu kita suruh takbir? Karena berat. Nah supaya ringan apa? Besarkan Allah, Allahu Akbar. Antum punya masalah, seberat apapun masalah antum, larikan ke sholat. Allahu Akbar, beda akhi. Asal antum tahu takbir antum ini takzim antum ke Allah. Habis sholat, simahnya nampak. Sama dengan orang touring, kalau dia tahu nih sebelum touring nih ada kumpul dulu, briefing dulu, diingetin ya sama RC-nya atau sama apa kaptennya, ini jelaskan gini. Nanti kalau bisa ini kita touring ini bukan balapan motor ya, kita bukan di arena. Di sini makin mengikat kita dengan teman-teman kita untuk saling mengetahui kurang lebihnya kita. Bro, mulai dengan bismillah tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Nanti kalau ada jalanan lurus ya, ingat jangan keenakan, resikonya fatal. Biasanya kenikmatan mendatangkan mudarat nih ya, jangan kebablasan gitu ya. Kemudian kalau menanjak takbiratul bertasbih, jelaskan dulu. Iya ya, berat hidup, tapi kalau kita sudah takbir ringan. Tasbih gitu subhanallah, supaya nggak lupa diri. Insya Allah kalau tahu seperti ini, antum pulang touring itu beda rasanya. Saat nggak capek, saat pulang touring orang pada tepar gak paham touringnya begitu. Ya kalau dia bisa simpulkan, itu kan banyak ayat yang tersirat di Quran nggak ada, di alam ada ayat. Simpulkan nanti di kajian, tanya Ustaz, Anda ngeliat gini, ngeliat gitu, gini gitu. Di luar nanti gini Ustaz, gini. Masya Allah. Dipraktekin. Oh di dunia beker asik. Sehingga kau bisa merasakan kemuliaan tersebut gitulah. Tapi ya. Kemudian si pemilik hati yang sehat, hati yang baik ini, ya, itu betul-betul memiliki karakter bakhil dengan waktu. Apa? Bakhil dengan waktu. Antum ukur diri ya supaya antum ini nggak jadi orang yang apa ya, gampang kesinggung gitu ya. Sudah antum punya ciri khas yang ketiga ini nih. Kalau tadi yang kedua kan kecenderungan pada ketaatan, orientasinya cuma ketaatan. Pokoknya apapun yang saya lakukan ini lillah karena Allah gitu ya. Dan saya nggak cuma fokus bagaimana mendapatkan kebaikan, tapi saya pengen menjadi penyebab orang berbuat kebaikan. Karena begini jamaah bro ya, banyak orang yang fokus ingin mendapatkan kebaikan, tapi tak terasa dia mencegah orang mendapatkan kebaikan. Ya kayak model apa ya, ini kita belajar gini nih ya. Kan salah satu nasihat Nabi kepada orang yang belajar apa? Berlapang-lapang dengan teman-teman yang duduk bersama gitu kan ya. Nah, ya. Itu kan. Tapi kalau antum nggak lu nggak betul urusan lu, dia begitu bahasanya. Antum mau dapat ilmu tapi mengecewakan orang, salah. Ya, salah sekali. Ya, atau mau memanfaatkan sesuatu pada akhirnya antum merugikan dia, banyak seperti itu. Ini bahaya sekali. Makanya kalau sudah dakwah dikaitkan sama dunia, nggak bakal ketemu. Maisah yang dimaksud di sini ya, nggak bakal ketemu nanti. Ya. Coba luruskan niat. Kita punya karakter bakhil dengan apa? Nggak pengen menyia-nyiakan waktu. Apalagi kita sudah punya masa lalu yang dulu kita buang-buang waktu. Motor bagus dipretelin cuma buat balapan doang. Ya, resikonya mati, taruhan keuntungan nggak seberapa. Udah. Nggak. Sekarang gue bukan gue yang dulu bro. Ya kalau pengen kembali lagi nggak ada. Ya. Sayang nih. Waktu nih nggak lama lagi nih gitu betul. Dan kita bukan muda lagi kan. Umur Nabi 63, taruh kata 60, gitu pada kepala 4 nih. Paling juga 3 kali pemilu lagi betul. Itu kalau nyampe, kan pandemi ngajarin kita kemarin. Kadang-kadang belum tua udah pada mati duluan. Yang sehat bisa meninggal mendadak. Ini Masya Allah nih, akhir zaman ujian penyakitnya Masya Allah ini. Ya, makanya dia bakhil. Kalau temen mau ngajakin dia kemana, bawel. Bro, tarik gas yuk. Mana nih? Biasa, nongkrong sono. Nongkrong gimana? Kayak dulu, cuma hahe doang.
Enggak, nanti kita nongkrong di sana. Rencana sih ada Ustadz mau ada kajian. Cakep nih. Kajiannya apa? Ya bawel ya, bukan bawel, gue pengen nanya. Bahas masa pulpen nih, Idul Ilma kita ikat anak tulisan tinggal baca nggak ya, Anas ya. Tulisan antum nggak akan antum buang, nggak tulis dibagi ya lupa naro, jarang dibaca urusannya, betul. Pun dikumpulkan di handphone baru buka titit masuk ya. Gue di sini lu sendiri, iya gue sendiri. Jumur perasaan ayat ya, karena timbul cinta karena ilmu, yakin, ikhlas, jujur bicara cinta. Ada tahap nanti. Tadi paling susah diajak di saat Dauro Mojokerto dia mau, cakep nih teman begini pegang nih. Karena dia tarik gas ke sono jauh dikit cuma asik. Kenapa? Ada ilmu. Ini yang bikin sehat, panjang umur, banyak rezeki. Belajar. Sambung satu gas yang kita sepeda bukan olahraga, bukan ngejar. Karena seperti kita dan untuk mantan si Ali Topan itu. Jangan kalau tiap chapter tuh ya, tapi antum jangan merasa senior dalam hijrah ya, lagi tren mentang-mentang duluan hijrah ya, senior senior hijrah. Itu sama teman-teman semuanya udah deh, jangan dihadapi ustaz gitu loh. Udah kita sama, biar antum relax. Jadi antum nggak tegang, ketemu ustaz tuh nggak kayak ngeliat apa enggak gitu loh. Ya nanti kayak junior juga sama, dibikin dia terbiasa. Ya. Didik ini laki tuh nggak baper. Makanya dia bilang kalau laki baper ganti daster. Bedaki pipinya. Pakai mochi gitu. Belepotan. Bakhil dengan waktu tuh, bakhil betul-betul. Ya kenapa? Karena dia tahu waktu ini pinjaman, titipan ilahi. Yang Allah bakal tanya, summa la tus'aluna yawma idzin 'anil na'im. Allah bakal tanya. Ini nikmat yang bakal ditanya karena Allah sendiri bersumpah demi waktu. Allah bersumpah demi waktu duha, ya, wal asri, wal laili, dan seterusnya.
Allah bersumpah demi waktu. Nah kita yang punya waktu nih, kita sia-siakan ya saya. Masya Allah ya. Kemudian rasakan hati antum sehat enggak? Yakni kalau sudah masuk waktunya sholat, ya masalah antum lenyap tidak dengan urusan dunia. Karena gini, dunia ini kan bikin puyeng, betul. Aduh, dunia bikin mumet, nggak beres-beres urusan dunia. Kita kalau ngomong dunia, ya ada lagi baik untung maupun rugi. Ya untung yang kadang kita nggak pinter, untung terus. Malah kadang-kadang yang pinter malah rugi terus gitu ya. Ya untung rugi ini selama kita hidup nggak akan pernah hilang. Ya tapi itu membuat dia tuh disibukkan dengan dunia. Mata'ul ghurur wal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kehidupan dunia ini kenikmatannya menipu. Nah ketika dia pusing, datang waktu sholat, coba lenyap tidak itu semua. Karena kalau bahasa Ibnu Rajab, jika telah masuk waktu sholat, lenyaplah segala harapan dan kesedihannya terhadap dunia, di mana ia mendapatkan kelapangan, kenikmatan, penyejuk mata dan penyejuk jiwa dalam sholat itu. Ya, itu senangnya yang namanya sholat, masya Allah. Jadi apa ya? Itu yang membuat Bilal itu bangga menjadi muslim. Lelah dia menjadi budak, lelah dia menjadi manusia. Makanya Nabi mengatakan, ya Bilal, ij'al salataka rohatan lak. Bilal, jadikan salatmu istirahatmu. Ajib. Ij'al salataka rohatan lak. Jadikan salatmu istirahatmu. Betul akhi. Maka kalau dibilang qiyamul lail da'bus sholihin, kebiasaan orang sholat itu memang enak. Antum bercumbu dengan Allah, tahu cara bercumbunya ya, memuji Allah ya, menyebut namanya, membesarkan Allah, meminta, meratap khaufan wa tama'an. Wallahi akhi, candulah dengan itu. Candulah dengan itu. Itu cuma butuh kebiasaan. Ya caranya memang hidupkan hati, kenali Allah. Jangan sampai MBI nggak hafal nama Allah. Bawain itu chapter tuh, nggak apa-apa saring. Daripada batu kali semua dengan berlian, betul kan? Kalau perlu gimana caranya ini supaya di tiap chapter ini ada pelatihan buat menghafal nama-nama Allah, gitu ya. Ya setelah itu dia lupa lagi urusannya, dan yang penting dia tahu dulu nama Allah tuh minimal 99 gitu loh. Sehingga ketika nanti dia beragama, beribadah kepada Allah, dia beribadah kepada Tuhan yang dia kenal. Karena kalau boleh jujur, berapa banyak orang yang ibadah kepada Allah yang dia tidak kenal. Ya pantesan sholat mas sholat, tapi lihat tuh sholat mas sholat kesinggungan aja mau omongan bini. Sholat mas sholat sama mertua nggak tegur-teguran. Itu dia baper. Dia bisa mertua saya mulutnya pedes kan, mana bisa makan cabai. Kalau bisa makan yang lain apa? Ya, jadi akhirnya nggak punya stok maklum sama manusia gitu loh. Yang ada kesinggungan aja, sakit hati aja. Padahal kalau dia mau koreksi diri, bro, asli nafsak yaslulakan nas, bahasa Nabi begitu. Kritisi dirimu, orang lain terkritisi. Jangan salahkan orang begitu sama kamu. Tanya diri kamu, kenapa dia begitu gitu loh. Dulu dia nggak begitu, sekarang dia begitu, ada sebab. Kok dia agak beda, mana saat ente yang beda sama dia gitu. Coba jangan gampang salahkan orang. Ternyata Anda bukan Anda yang dulu. Ya, asli kita kalau ngomong istilah, karena memang Nabi yang nyuruh. Nabi mengatakan, asli nafsak ya sudah. Kamu rapikan dirimu, orang lain akan terapikan dengan sendirinya. Masya Allah. Ya, jadi gak sibuk sama baju orang. Ya, sibuk dengan baju sendiri lebih asik kita. Gitu ya. Ya, itu yang keempat. Orang kalau hatinya sehat, ya, untuk merasakan tuh nikmatnya sholat. Ya, tapi kita kalau lagi touring safar dan kita nggak sholat sunat, dan ada, emang nggak ada sholat qobliyah subuh, emang nggak ada witir, ya,
Antum kan rasakan nikmat itu, lakukan, tetap bangun malam tidur bangun witir, ganjil. Kalau salatul lail kan masna, dua. Salatul lail kan ganjil. Antum 1, 3, tutup, lakukan. Qobliyah subuh lakukan. Nikmati, tetap bisa berjumpa dengan witir kan bisa. Bahkan orang sahabat itu kan mustajab doa. Mustajab doa. Masya Allah ya. Yang kelima ya, jujur sama diri kita. Bahwa kalau hati kita ini sehat, kita nggak pernah letih untuk berzikir kepada Allah. Nah teman-teman biker, mudah-mudahan setelah daurah ini makin dalam kecintaan kepada Allah, sehingga di motor itu udah nggak ada lagi keinginan ria, sum'ah, ujub, sudah nggak ada. Ya, kendaraan yang kita pakai ini alat bantu untuk sampai ke sebuah tujuan. Karena banyak ini masih diantara kita ini pengen ini action gitu dengan kita, jangan tuh ria ya, jangan jadikan kendaraan kita sombong buat kita, jangan. Ya. Kendaraan itu istilahnya itu kalau buat biker itu istri pertama mau istri kedua gitu loh ya. Bukan berarti mengalahkan istri kita yang benar gitu ya. Karena yang sering kita naikin ya motor kita ya, bini jarang-jarang betul. Apalagi motor betul ya. Itu kuda besi kita naikin terus tuh, Masya Allah. Itu harus betul-betul sesuai dengan karakter antum. Karena ya ada sih pengalaman pribadi, ada melihat teman-teman yang profesional di kendaraan motornya itu betul-betul terwarnai dengan motornya gitu loh. Apa kalau suka bilang karakter anak Mugi, ya Mugi juga macam-macam nih tanya. Ada ya, ada jenis motor kayak Harley dan teman-temannya, ada yang motor touring dan lainnya gitu ya. Karakter anak-anak motor sport ya, atau anak motor 4 tak, 2 tak, matic. Itu kalau yang profesional karakternya mirip ya, sebelum dia masuk ke MBI gitu ya, sebelum ngerti ya, tentang haramnya sombong dan lain-lain ya. Udah di motor gede, Masya Allah. Belanda bilang itu motor gak nambah tinggi badan dia itu, cuma kayak tinggi di motor gitu ya. Itu kenal pot itu dia nggak tahu, baik yang nyumpahin, tadi bangga disumpahin betul lah, macam-macam tuh. Sebelum itu ya, sebelum gitu ya. Anak motor 4 tak gitu, gaya itu ngayun. Kita kalau masuk dakwah ke mereka nih kan geng motor macam-macam di Indonesia nih ya. Sebelum dikirim ke MBI semua tuh, itu kita masuk. Kok bisa masuk situ? Ya kan kita tahu karakter mereka. Ngomong ke anak 4 tak begini ya, santai, gitu ya. Ini 2 tak nih, gas gitu ya. Nggak senggol dikit gitu, gitu. Ini anak metik nih, ngutek nih, tawan nih ya. Anak-anak gini-gini. Jadi karakter itu timbul loh. Antum nggak masalah. Ya antum yang cocok, jangan paksakan. Karena antum punya motor kan antum yang pakai. Motor bukan buat dilihatin, buat dipakai, betul? Antum seneng, nyaman, itu motor bikin hati antum asik. Nggak ada beban. Macet sih, tapi untung ini sama my friend nih, di bahasa kita gitu ya. Untung sama dia nih. Ya walaupun mungkin capek, cuma asik aja. Ya kan memang senang. Ya kalau nggak senang susah, kayak antum pakai baju lah. Ya kalau emang antum cocok, walaupun udah dekil, PD-nya timbul. Ya, Masya Allah. Jadi tidak pernah letih untuk mengingat Allah, berzikir. Nah jadikan alat bantu antum ini, motor ini buat antum mengingat itu. Di mana pun antum mengingat Allah, sehingga antum dewasa dengan mengingat Allah dan punya alasan kenapa mengingat Allah. Ulil albab yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junub wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar. Ya, berdiri dia ingat Allah, duduk dia ingat Allah, berbaring dia ingat Allah. Ya kalau mau pakai bahasa kita kan di kendaraan semua tuh. Ya, ketika kita berdiri kita ingat Allah, duduk di motor kita ingat Allah, sampai jatuh kita ingat Allah. Enggak mengeluh, aduh, enggak. Karena kan kalau orang tersandung atau kelincir itu kan suruh baca bismillah. Setan itu kan mengecil, betul. Tasaghar hatta yasilu mislu dzubab.
Jangan mengeluh, jangan jatuh ngeluh. Ya, kapok, baper, lihat motor trauma. Ya, jangan. Ya mau apapun kondisinya berzikir. Karena hidup kan cuma dua, kalau gak syukur ya sabar. Antum gak ada masalah sampai tujuan bersyukur, alhamdulillah. Ya, antum ada masalah ya bersabar. Dua-duanya mulia, dimuliakan dengan surga. Dan yang terakhir ini, yakni orang yang hatinya sehat itu perhatiannya untuk membenarkan amalan, ya ini lebih diutamakan ketimbang melakukan amalan lain. Maksudnya gini, orang kalau hatinya baik itu suka mengoreksi perbuatan yang telah dia lakukan ketimbang membuat sesuatu lagi yang baru. Jadi nggak menumpuk. Orang kalau hatinya baik ini punya koreksi diri. Kalau bahasa Umar itu kan hasibu qabla an tuhasabu. Ya, wazinu qabla an tuzanu. Timbang sebelum kau ditimbang. Hisab dirimu, hisab sebelum dihisab sama Allah. Hasibu qabla an tuhasabu. Ya, harus Anda apa nih? Contoh sekarang ini kita daurah nih ya. Antum nanti kalau mau tidur tuh koreksi. Dari tadi Anda datang sampai sekarang ini Anda sudah kenal orang, ketemu orang belum nih? Jangan-jangan Anda datang kayak sendiri padahal banyak orang di sini. Koreksi tuh. Oh enggak, besok harus gini-gini nih, ketemu lagi gini-gini gitu. Jangan terus baru datang daurah gini udah bikin planning bro. Bulan depan ada daurah lagi nih bro. Bentar dulu, ini dulu berhasil enggak? Berhasil enggak? Kalau berhasil cakep. Ya Masya Allah, harus begitu harus. Anak respect sama teman-teman Baker dari kemarin ya. Kalau di Jabodetabek itu kayak terakhir kemarin Depok ya. Depok kita adakan di yayasan, itu kumpul semua chapter lain mendukung. Ya, entar di mana Tangerang mau ngadain atau mungkin Jakarta mau ngadain. Kita saling support, saling datang. Tujuannya apa? Nuntut ilmu. Ya, nuntut ilmu. Makanya antum sudah punya stok ustaz-ustaz Masya Allah nih sekarang. Ya, pinter gak antum melobi mereka-mereka orang. Ya, ustaz tuh paling seneng ya, bukan orang pura-pura. Ceneneh gitu ya. Ya gak suka gitu. Ustaz paling seneng kalau apa yang disampaikan tuh kepake. Dan dia jadi orang yang beda karena ustaz tahu proses dia hijrah gitu lah. Bukan malah melihat ustaz, ini ustaz bisa gue manfaatin. Bukan begitu bahasanya. Ya, ustaz jadi bintang iklan, Tat Anda punya produk Tat, tolong Tat ya. Dia bukan begitu bahasanya. Ya, jangan, ambil ilmunya. Ambil ilmunya. Nah orang yang hatinya sehat itu perhatiannya kepada amal yang dia lakukan dan mengislahnya itu lebih dia sukai. Ketimbang dia melakukan sesuatu yang baru. Sehingga nggak numpuk. Ya, karena yang dia inginkan apa yang dilakukan ini betul-betul bermanfaat. Senang mengoreksi diri. Asli nafsak yaslullah, karena itu nampak sekali gitu loh. Masya Allah. Nah teman-teman yang Allah muliakan, itu 6 karakter. Ya 5, 6 karakter betul ya, 5, 6 ya, 6 karakter ya. Nah itu semua kalau dia sudah miliki, setan tuh gak senang. Maka kata Rasul, fitnah setan itu ke hati yang sehat itu seperti orang yang mengepang rambut. Sekepang sampai kebentuk. Atau mengurai kepangan. Sekepang sampai hilanglah kepangan. Bertahap. Bertahap. Kalau Nabi mengatakan bahwa sejengkal. Shibran bi shibrin. Audhira'an bi dhira'in. Hatta la salaku ila juhri dhab la salaktumuhu. Kalau bahasa Nabi kita, la tattabi'anna sunana man qablakum shibran bi shibrin au dhira'an bi dhira'in. Kamu akan kembali kepada keburukan orang-orang terdahulu. Sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Sampai ketika mereka masuk ke lubang kadal di pinggir kali, kalian masuk. Hati-hati, hati seperti itu nanti. Makanya Ibnu Qayyim itu bicara hati itu satu buku itu. Nanti kita akan lanjutkan karena waktu yang gak memungkinkan juga nanti ya. Di sesi berikutnya nanti saya akan tekankan sekali ini
tentang racun hati dan bagaimana solusinya nanti gitu ya. Karena ada tahapan. Ya. Ibnu Qayyim mengatakan bahwa memang betul-betul memang setan gak suka sama orang yang hatinya baik. Caranya bagaimana? Diarahkan perusakan melalui sesuatu yang tidak dia bisa hindari. Yang Nabi mengatakan bahwa ada zina dalam indera kita. Mata zinanya melihat, telinga zinanya mendengar, tangan zinanya menyentuh, kaki zinanya melangkah. Terjadi zina terjadi. Dan yang paling paten yang setan bisa menjadikan sebab rusaknya hati itu pandangan. Nah, ini makanya para biker yang udah cukup umur, jangan bangga jadi jomblo, kawin. Masya Allah. Heran nunggu Dajjal turun kali ya. Terus juga yang udah nikah kalau mau ngomongin poligami kerjain, jangan diomongin mulu. Kalau ngomong poligami kayak yang berani aja. Biarin, bentar lagi kita punya kajian Madam MBI nanti ya. Ada kajian khusus Madam MBI. Khusus buat bini-bini aja kita kaji nanti. Gak usah takut Bu, ya, laki ibu air di luar Bu, tenang aja Bu. Bukan badai. Ya, ayo dong, antum jangan, astagfirullahaladzim. Apa sih jomblo yang bikin antum gak mau nikah apa coba? Cuma dua kemungkinan, kalau gak antum punya penyakit yang dikatakan impoten, kata Umar Ibn Khattab. Atau yang kedua, antum suka sama sejenis, gitu loh. Berat loh itu Umar yang ngomong, saya cuma nyampein doang ya. Gak usah nyegat saya di depan habis ini gitu ya. Umar yang ngomong tuh, ya. Umar Ibn Khattab. Bismillah, ya ayo betul-betul jadi pemimpin dalam sebuah tempat. Ya. Karena kalau tidak apa, nih selama hitamnya kecil putihnya besar, bohong kalau kita nggak ngelihat. Oh nyaut, ya, aku udah bilang. Gak usah angkat tangan jadi paham orang tadi. Ini mata ini ngelihat bro, astagfirullahaladzim bro, bohong di motor nggak ngeliat yang enggak. Maka dia bilang al-ulalak walaysa lakasani. Kata Rasul gitu kan. Ya pertama memang nikmat, mau gimana kita ngelihat. Alula. Makanya anda terusin kedip nggak boleh. Walaysa lakasani. Yang kedua tergantung niat. Kalau yang kedua niat antum buat maksiat ya antum dosa ya. Tapi kalau niat antum buat mengislah nggak apa-apa. Ya contoh nih ada orang pakai baju kurang bahan nih. Ya antum lihat. Astagfirullahaladzim. Panjangin tuh baju. Boleh tuh. Antum memang ngeritik mau nggak mau ngelihat. Masa panjangin tuh baju kan nggak mungkin gitu kan. Yang kedua tergantung niat tuh. Yang kedua tergantung niat. Ya. Karena kita pernah juga kajian dulu di penjara wanita di Tangerang tuh nggak salah tuh ya. Astagfirullahaladzim ya. Ini majelisnya itu kajiannya bajunya kan nggak senonoh. Nah di kajian berikutnya hadiahnya itu busana muslimah. Ya kita datang mau nggak mau harus seperti itu gitu ya. Iya, ini ghodul basor ya akhi. Ini mata Masya Allah. Betul-betul memang panahnya iblis ini. Kita orang laki nih, kata Rasul kan hatinya orang laki kayak burung, gampang pindah. Saya sering bilang sama para akhwat ya, hati-hati suamimu itu kata Nabi hatinya kayak burung. Burung tahu? Dikurung aja oncat-oncatan, pindah-pindah. Tapi bikin tuh burung seneng nyarang di situ nggak pindah-pindah gitu loh. Ya, karena burung kalau kita nggak bisa ngedeketinnya, apa Mario datang ngomong kalau masalah burung dah, dia udah paham dah. Saya sok tahu kalau ngomong burung antum lebih paham lah. Tapi kalau burung itu memang harus pakai hati mas ya. Ya karena kita kayak menangkap burung tuh kayak kalau kita tenang tuh dia nurut. Tapi kalau kita tegang baru gitu udah kabur dia. Harus pinter-pinter gitu menenangkan burung. Betul. Sampai diamsalkan pergi pagi pulang sore kan burung. Laki-laki tuh burung. Ya. Tapi kalau burung itu betul-betul bisa dibikin tenang, Masya Allah. Dirawat, dijaga, suaranya main. Ya. Diketek dikit paham. Gak usah gede-gede, burung 3 cm cukup gitu. Burung, burung beneran ini. Ya Masya Allah. Ini telinga nih, telinga juga hati-hati nih.
Mata, telinga nih hati-hati nih. Bukan main-main ya. Insya Allah. Yang ente lihat, yang ente dengar. Itu mewarnai hati. Kalau yang dilihat baik, yang didengar baik, hati baik. Kalau hati sudah baik, yang keluar juga baik nanti insya Allah. Itu aja kali ya. Ya sebagai mukadimah sesi 1 ya. Jamaah semangat ya belajarnya ya. Semoga Allah muliakan. Sebentar lagi sesi kedua Ustadz Aldi nanti insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.